Apakah kamu sudah pernah dengar investasi reksadana? Investasi yang mudah, bisa dapat untung, investasinya bisa mulai dari 100 ribuan, tidak dikenai pajak, dan legal di bawah OJK. Kalau belum, yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni di channel YouTube Moduit. Reksadana adalah salah satu produk investasi yang biasa digunakan lah dalam wealth management, khususnya di perbankan atau di bank gitu ya. Tapi nggak semua orang tahu detailnya mengenai reksadana loh. Jadi kita bahas tuntas reksadana di video kali ini. Jadi reksadana atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebutnya mutual fund adalah produk investasi yang dikelola oleh perusahaan manajer investasi. Bahasa Inggrisnya apa? Asset management. Manajer investasi itu akan menginvestasikan uangnya kita investor ke produk-produk seperti surat utang yang jangkanya pendek, disebutnya money market. Surat utang yang jangkanya panjang, lebih dari 1 tahun, disebutnya fixed income atau juga saham. Teman-teman, berikut ini contoh produk reksadana saham yang dijual di aplikasi Moduit. Oh, disclaimer ya, penyebutan contoh produk reksadana tujuannya untuk sarana edukasi, bukan saran investasi. Jadi teman-teman, kalau memang mau dapat saran investasi, klik aja ke linknya, penasihat investasi Moduit. Nama reksadana, coba lihat huruf A ya, itu namanya Panin Dana Teladan dan termasuk dalam jenis reksadana saham. Lihat huruf yang B ya. Reksadana Panin Dana Teladan dikelola oleh manajer investasi bernama PT Panin Asset Management. Lihat yang huruf C. Kebijakan investasinya, itu coba kamu lihat di huruf D, adalah minimal 80% saham atau efek yang bersifat ekuitas. Sisanya diinvestasikan di pasar uang atau setara kas. Nah, saat ini nih, posisi investasinya adalah, kamu lihat huruf E, 81,98% di saham dan sisanya di 18%-an di pasar uang dan kas. Kemudian kamu bisa lihat nih, 10 investasi terbesar yang diurutkan sesuai dengan abjadnya. Lihat huruf F ya. Ada deposito Bank Panin, deposito Bank Raya Indonesia, ada sahamnya BCA, dan seterusnya. Nah, kamu juga bisa lihat nih kinerja reksadananya. Lihat huruf G, year to date dari awal tahun gitu ya. Itu adalah 29,21%. 1 tahun, berarti kinerja reksadana dibandingkan dengan harga tahun lalu udah mengalami kenaikan 30,73%. Selain reksadana Panin Dana Teladan, di aplikasi Moduit itu masih terdapat banyak reksadana dari puluhan manajer investasi. Semua investasi itu pasti ada pro dan cons-nya. Lalu apa pro and cons-nya reksadana? Keuntungan berinvestasi reksadana itu apa aja? Yuk kita bahas. 1. Reksadana memberikan keuntungan berupa pertumbuhan modal atau orang sebut capital gain yang cocok untuk wealth accumulation. Dan yang kedua, dapat dibeli dengan modal yang terjangkau. Beberapa reksadana dapat dibeli dengan harga Rp100.000. Yang ketiga, dapat disesuaikan dengan tujuan investasi yang berbeda. Misal nih, dari periode investasi, target keuntungannya, risikonya juga, banyak jenisnya, dan lain sebagainya. Yang keempat, reksadana juga tidak memiliki risiko kehilangan. Karena apa? Karena ada bank kustodian yang akan menjamin amannya dari aset reksadana tersebut, seperti bunga dan dividen ya. Kelima, investasinya sangat fleksibel dan liquid. Maksimal dana diterima itu T+7 hari kerja kalau kita lagi mau cairin ya. Dan keenam, hasil keuntungan reksadana sudah bersih dari pajak. Karena reksadana bukan objek pajak, investor hanya cukup melaporkan aja nih ke SPT pajak. Tapi di luar keuntungan itu ada juga risikonya. Risiko investasi reksadana adalah 1. Adanya risiko capital loss. Terjadi karena apa? Penurunan nilai reksadana. Ya, mitigasi risikonya dengan apa? Dengan melakukan alokasi investasi dan review berkala kinerja reksadananya. Ya, yang kedua, ada risiko mismanagement atau wan prestasi dari manajer investasinya. Nah, mitigasinya adalah Moduit itu menggunakan framework yang namanya Prime dan due diligence, ya dicek dulu dengan partner-partner manajer investasinya. Yang ketiga, ada risiko misinformation. Jadi pada saat membeli reksadana, misal nih ya, dijanjiin return tertentu. Nah, mitigasinya adalah Moduit sebagai penasihat investasi yang terdaftar di OJK itu menerapkan fungsi kehati-hatian dan tidak pernah menjanjikan return tertentu. Oke, berikutnya kita bahas nih mengenai jenis-jenis reksadana. Pada umumnya, reksadana itu dibagi menjadi 4, yaitu ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Yang pertama, reksadana pasar uang atau money market fund.
Reksadana pasar uang adalah reksadana yang 100% dana kelolanya terdapat di surat utang jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Ya, produknya bisa pasar uang, money market, atau juga setara kas. Nah, reksadana pasar uang ini cocok banget nih untuk kebutuhan yang jangkanya pendek, kurang dari setahun, dan juga untuk menjaga likuiditas, dana pegangan aja gitu. Rata-rata keuntungannya kurang lebih 3-5% per tahun. Nah, yang kedua, itu ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Atau mungkin sekarang ada namanya juga reksadana obligasi, itu sama aja lah ya. Jadi reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang minimal 80% dana kelolanya terdapat di surat utang jangka panjang. Panjangnya berapa? Lebih dari setahun. Contohnya apa? Obligasi atau fixed income gitu ya. Nah, reksadana pendapatan tetap ini cocok banget nih untuk jangkanya menengah, 1-3 tahun. Ya, rata-rata keuntungannya kurang lebih 5-8% per tahunnya. Yang ketiga, ada reksadana campuran atau sebutnya balance fund. Reksadana campuran adalah reksadana yang maksimal 79% dana kelolanya terdapat di surat utang jangka panjang, obligasi, atau juga di saham. Reksadana campuran ini cocok untuk kebutuhan jangka menengah ke panjang, kurang lebih 1-5 tahun lah ya. Rata-rata keuntungannya itu kurang lebih 8-12% per tahunnya. Dan terakhir, reksadana saham atau equity fund. Reksadana saham adalah reksadana yang minimal 80% dana kelolanya terdapat di saham. Reksadana saham ini cocok untuk kebutuhan jangkanya panjang banget nih, lebih dari 5 tahun, contoh untuk pensiunmu gitu ya. Itu rata-rata keuntungannya mencapai 10-15% per tahun. Selain itu, reksadana juga dapat dibedakan menjadi pendekatan yang investasinya aktif atau juga yang pasif. Udah tahu bedanya belum? Yuk kita bahas. Reksadana itu ada yang dikelola secara aktif oleh manajer investasi dan ada juga yang dikelola secara pasif. Pengelolaan secara aktif artinya apa? Artinya gini, manajer investasi melakukan kegiatan jual beli saham pada periode tertentu. Biasanya nih, kinerja reksadana yang dikelola aktif sangat bergantung pada kemampuan si manajer investasinya. Kalau pengelolaan secara pasif itu artinya apa? Manajer investasi itu hanya mengikuti indeks tertentu. Contoh, indeksnya itu apa? IDX 30. Biasanya kinerja reksadana yang dikelola secara pasif, misal reksadana indeks gitu, akan mengikuti kinerja indeksnya aja. Dia tidak akan melampaui. Semoga video ini bisa bermanfaat. Share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Mocuan minggu depan bersama Moduit, investasi reksadana, obligasi, aman, mudah, dan terpercaya.